Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan topik yang berjudul proportional logic. Next. Nah, sebelum masuk ke materi, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 12, yaitu ada Muhammad Fairuz Hisham, yang kedua ada Fiesta Mevia Syahara, dan yang ketiga ada Siani. Next. Nah, ya, selanjutnya ada garis besar materi yang akan kami presentasikan. Ada the theory of deduction, classes and categorical proposition, the four kinds of categorical proposition, quality, quantity, and distribution, the traditional square of opposition, further immediate inference, essential import, dan in the interpretation of categorical proposition, dan yang terakhir ada symbolism and diagrams for categorical proposition. Next. Nah, langsung aja pada pembahasan yang pertama, yaitu ada the theory of deduction, atau argumen deduktif. Ini adalah argumen yang premisnya diklaim memberikan alasan konklusif untuk kebenaran kesimpulannya. Nah, jadi argumen deduktif ini dapat dinyatakan benar jika premis argumen benar-benar menjamin kebenaran kesimpulannya. Atau lebih simpelnya, jika premis-premis itu benar, maka kesimpulan itu pasti benar. Lalu tujuan dari teori deduksi ini itu untuk menjelaskan hubungan premis dan kesimpulan dalam argumen yang valid. Ini juga bertujuan untuk menyediakan teknik untuk penilaian argumen deduktif, yaitu untuk membedakan antara deduksi yang valid dan tidak valid. Nah, dalam the theory of deduction ini ada dua teori besar yang telah dikembangkan, yaitu logika yang pertama adalah logika klasik yang diprakarsai oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkenal, di mana logika ini mengembangkan suatu aturan-aturan untuk penalaran silogistik yang benar. Lalu logika yang kedua ada logika modern, yang dikembangkan oleh Augustus de Morgan dan George Boole, di mana logika ini membahas argumen-argumen yang memungkinkan sesuatu dapat dimaksudkan ke dalam bentuk yang lebih luas daripada hanya bentuk silogistik. Next. Nah, lalu selanjutnya ada the classes and categorical propositional. Logika klasik yang berurusan terutama dengan argumen berdasarkan hubungan kelas objek satu sama lain. Kelas yang dimaksud di sini adalah kumpulan semua objek yang memiliki beberapa karakteristik tertentu yang sama. Dan kita dapat melihat bahwa dua kelas dapat dihubungkan jika setidaknya dengan tiga cara berikut. Yaitu yang pertama, semua satu kelas dapat dimasukkan ke dalam semua kelas lain. Jadi misal semua anjing sepenuhnya termasuk ke dalam semua kelas mamalia. Cara yang kedua yaitu beberapa tapi tidak semua. Dari anggota satu kelas dapat dimasukkan ke dalam kelas lain. Misal, kelas semua atlet sebagian termasuk dalam kelas semua wanita. Lalu cara yang terakhir ada dua kelas mungkin tidak memiliki anggota yang sama. Misalnya, kelas semua segitiga dan kelas semua lingkaran saling mengecualikan. Next. Lalu selanjutnya, dalam argumen deduktif, yang menyajikan proposisi atau premis yang menyatakan hubungan antara satu dengan kategori yang lainnya. Oleh karena itu, proposisi dengan argumen semacam itu disebut proposisi kategoris. Atau itu adalah proposisi yang dapat dianalisis tentang kelas atau kategorinya yang menegaskan atau menyangkal bahwa satu kelas S termasuk ke dalam beberapa kelas lainnya, P, atau secara keseluruhan dan sebagian. Di sini kita ada ilustrasi, yaitu tidak ada atlet yang vegetarian. Semua pemain sepak bola adalah atlet. Oleh karena itu, tidak ada pemain sepak bola yang vegetarian. Di sini jelas bahwa masing-masing premis memang kategoris. Dan dalam argumen ilustratif ini, tiga proposisi kategorisnya adalah tentang semua atlet, kelas semua vegetarian, dan kelas semua pemain sepak bola. Oleh karena itu, langkah pertama yang kritis dalam mengembangkan teori deduksi berdasarkan kelas adalah mengidentifikasikan jenis proporsi kategoris dan mengeksplorasi hubungan di antara mereka. Next.
Oke, selanjutnya adalah the traditional square of opposition. Yang pertama ada kontradiktif atau kontradiktoris, di mana kita langsung saja ke contoh, yakni proposisi A, semua hakim adalah pengacara. Kemudian proposisi O, beberapa hakim bukan pengacara. Jadi proposisi A dan O merupakan kontradiktif, di mana semua S adalah P bertentangan dengan beberapa S bukan P. Contoh selanjutnya ada proposisi E dan I, di mana contoh dari proposisi E adalah tidak ada politisi yang idealis, sedangkan proposisi I, beberapa politisi adalah idealis. Proposisi E dan I juga kontradiktif, di mana tidak S adalah P, bertentangan dengan beberapa S adalah P. Yang selanjutnya adalah berlawanan atau kontraris. Contohnya adalah proposisi A. Texas akan memenangkan pertandingan mendatang dengan Oklahoma. Kemudian proposisi E. Oklahoma akan memenangkan pertandingan yang akan datang dengan Texas. Jadi proposisi A dan E merupakan berlawanan, sehingga keduanya tidak bisa benar, namun keduanya bisa salah. Next. Lalu yang ketiga ada subkontradiksi, di mana contoh dari proposisi I adalah beberapa berlian adalah batu mulia. Kemudian proposisi O, beberapa berlian tidak batu mulia. Jadi kesimpulannya adalah keduanya bisa benar, tetapi keduanya tidak bisa salah. Yang keempat ada subalternasi, yaitu di mana ketika dua proposisi memiliki subjek yang sama dan istilah predikat yang sama, dan setuju dalam kualitas tetapi berbeda dalam kuantitas. Contohnya ada proposisi A, semua laba-laba adalah hewan berkaki 8. Yang bersubalternasi dengan proposisi I, beberapa laba-laba adalah hewan berkaki 8. Kemudian ada proposisi E, tidak ada paus adalah ikan, dan bersubalternasi dengan proposisi O, beberapa paus bukan ikan. Next. Nah, ini merupakan rumus kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next. Kemudian ada further immediate inferences. Yang pertama ada conversion atau konversi, di mana proposisi E dan I merupakan valid. Contohnya adalah tidak ada manusia yang menjadi malaikat diubah menjadi tidak ada malaikat yang laki-laki. Hal ini dapat dikonversi dengan mengkonversi predikatnya saja. Kemudian ada proposisi O tidak valid. Contohnya adalah beberapa binatang bukan anjing dengan beberapa anjing bukan binatang. Ketika proposisi O dikonversi, maka proposisi O menjadi tidak valid. Kemudian ada proposisi A tidak mengikuti dari konversinya, yaitu semua anjing adalah binatang dan beberapa anjing adalah binatang, merupakan proposisi I. Jadi proposisi A mengatakan sesuatu tentang semua anggota kelas mata pelajaran atau anjing, sedangkan proposisi I membuat lebih terbatas. Selanjutnya, ada classes and class complements. Jadi, kelas adalah kumpulan dari semua objek yang memiliki atribut umum tertentu yang dapat kita sebut sebagai karakteristik penentu kelas. Pelengkap merupakan kumpulan semua hal yang bukan milik kelas asli. Kemudian ada C, obversion, adalah kumpulan langsung yang mudah dijelaskan begitu konsep A istilah pelengkap dipahami. Kemudian ada D, contraposition, untuk membentuk kontrapositif dari suatu proposisi tertentu. Kita ganti term subjeknya dengan komplement dari term predikatnya, dan mengganti term predikatnya dengan komplement term subjeknya. Baik kualitas maupun kuantitas proposisi awal tidak berubah, sehingga kontrapositif proposisi A adalah proposisi A, kontrapositif proposisi O adalah proposisi O, dan seterusnya. Next. Selanjutnya kita masuk posisi kategoris. Posisi universal afirmatif. Jenis proposisi ini sering disebut sebagai proposisi tipe A. Proposisi ini menerangkan keadaan seluruh anggota dalam satu kelompok benda tanpa terlewatkan sedikit pun. Jadi, tidak ada komponen yang dikecualikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Semua pengendara roda 4 wajib menggunakan sabuk pengaman. Semua hewan pasti membutuhkan makanan, dan terakhir ada semua penjahit pasti bisa menggambar. Yang kedua adalah proposisi universal negatif. Jenis proposisi yang satu ini merupakan kebalikan dari proposisi universal afirmatif. Biasanya kita menyebutnya sebagai proposisi tipe E. Dalam ilmu logika, proposisi ini digunakan untuk menjelaskan keadaan yang tidak berlaku pada seluruhnya anggota dalam kelompok benda. Misalnya, A. Semua calon model dari Jack Mod tidak lulus Indonesia Next Top Model.
B. Semua hewan tidak menari. Dan C. Semua penjahat tidak dihukum yang setimpal. Yang ketiga ada proposisi partikular afirmatif. Proposisi ini sering disebut sebagai proposisi tipe I. Pada ilmu logika, proposisi ini menjelaskan keadaan yang berlaku bagi setengah atau sebagian anggota dalam kelompok benda. Beberapa contoh proposisi partikular afirmatif adalah A. Beberapa hewan ada pemakan tumbuhan. B. Beberapa korban gempa bumi di Aceh selamat. C. Beberapa pengendara sepeda motor di Jagakarsa menggunakan helm. Dan yang terakhir adalah proposisi partikular negatif. Jenis proposisi kategoris yang terakhir adalah proposisi partikular negatif. Proposisi ini kerap disebut sebagai proposisi tipe O. Dalam ilmu logika, proposisi ini menerangkan keadaan yang tidak berlaku pada setengah atau sebagian anggota kelompok benda tertentu. Berikut contohnya. A. Sebagai makhluk hidup tidak bisa berjalan. B. Beberapa calon pilot tidak lulus di ujian fisik. Dan yang terakhir adalah sebagai mahasiswa tidak mengikuti ujian akhir karena belum membayar uang semester. Nah, berikut adalah tampilan dari grafik Venn untuk diagram Venn untuk beberapa proposisi yang tadi. Di sini ada proposisi tipe A yaitu S is P, proposisi E tidak ada S yang jadi bagian P, proposisi I sum S is P, dan proposisi O sum S is not P. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas, kuantitas, dan distribusi. Kualitas. Tiap proposisi kategoris bentuk standar membenarkan atau menyangkal beberapa hubungan kelas, seperti yang telah kita lihat. Jika proposisi menegaskan beberapa inklusi kelas, apakah lengkap atau sebagian, kualitasnya afirmatif. Jadi proposisi A, semua S adalah P, dan proposisi I, beberapa S adalah P. Keduanya afirmatif dalam kualitas. Nama huruf mereka A dan I diperkirakan berasal dari kata Latin affirmo, yang artinya saya menegaskan. Jika proposisi menolak inklusi kelas, apakah lengkap atau sebagian, kualitasnya negatif. Jadi proposisi E, tidak S adalah P, dan proposisi O, beberapa S bukan P. Keduanya berkualitas negatif. Nama huruf mereka E dan O diperkirakan berasal dari kata Latin yaitu nego, yang artinya saya menyangkal. Setiap proposisi kategoris memiliki satu kualitas atau yang lain, afirmatif atau negatif. Selanjutnya adalah kuantitas. Setiap proposisi kategoris bentuk standar memiliki beberapa kelas sebagai subjeknya. Jika proposisi mengacu pada semua anggota kelas yang ditunjuk oleh istilah subjeknya, kuantitas bersifat universal. Jadi proposisi A, semua S adalah P, dan proposisi E, tidak ada S adalah P, keduanya universal dalam kuantitas. Jika proposisi hanya mengacu pada beberapa anggota kelas yang ditunjuk oleh istilah subjeknya, kuantitas yang khusus. Jadi proposisi I, beberapa S adalah P, dan proposisi O, beberapa S bukan P, adalah baik secara kuantitas. Kuantitas proposisi kategoris bentuk standar diungkapkan oleh kata yang memulainya semua, tidak, atau beberapa. Semua dan tidak menunjukkan bahwa proposisi itu universal. Beberapa menunjukkan bahwa proposisi itu khusus. Kata tidak juga berfungsi dalam kasus proposisi E untuk menjaga kualitatif negatif seperti yang telah kita lihat. Karena setiap proposisi kategoris bentuk standar harus negatif atau negatif, dan harus universal dan atau partikular. Empat nama dijelaskan secara unik masing-masing dari 4 bentuk standar dengan menunjukkan kuantitasnya dan kualitasnya. Afirmatif universal untuk A, afirmatif khusus untuk I, universal negatif untuk E, dan negatif tertentu untuk O. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk umum proposisi kategoris bentuk standar. Antara istilah subjek dan predikat setiap kategoris bentuk standar proposisi terjadi beberapa bentuk kata kerja menjadi. Kata kerja ini disertai oleh tidak dalam kasus proposisi O. Berfungsi untuk menghubungkan subjek dan predikat istilah dan disebut kopula. Menulis 4 proposisi secara skematis seperti yang kita lakukan sebelumnya, semua S adalah P, beberapa S adalah P, dan lain-lain. Hanya kata adalah dan bukan yang muncul, tetapi tergantung pada konteksnya. Bentuk lain dari kata kerja menjadi mungkin cocok. Kita dapat mengubah tense-nya, misalnya beberapa kaisar Romawi adalah monster, atau beberapa tentara tidak akan menjadi pahlawan. Atau ubah ke bentuk jamak dari kata kerja. Misalnya, semua kotak adalah persegi panjang. Dalam contoh-contoh ini, adalah, dan tidak akan berfungsi sebagai kopula. Namun, kerangka umum dari bentuk standar proposisi kategori selalu terdiri dari hanya 4 bagian. Yang pertama adalah quantifier, yang kedua adalah kemudian istilah subjek, selanjutnya kopula, dan akhirnya adalah istilah predikat. Skemanya mungkin ditulis sebagai berikut. Quantifier, selanjutnya adalah istilah subjek,
kopula, dan istilah predikat. Yang terakhir adalah distribusi. Proposisi kategoris dianggap sebagai tentang kelas. Kelas objek ditunjuk oleh subjek dan predikat istilah. Kita telah melihat bahwa proposition dapat merujuk ke kelas dengan cara yang berbeda. Itu mungkin merujuk ke semua anggota kelas atau merujuk hanya beberapa anggota kelas itu. Jadi proposisi semua senator adalah warga negara mengacu pada atau tentang semua senator, tapi tidak mengacu pada semua warga negara. Proposisi itu tidak menegaskan bahwa setiap warga negara adalah seorang senator, tetapi tidak menyangkalnya juga. Setiap proposisi A dengan demikian terlihat mengacu pada semua anggota kelas ditunjuk oleh istilah subjeknya, S, tetapi tidak merujuk ke semua anggota kelas ditunjuk oleh istilah predikatnya, yaitu P. Untuk mengkategorisasi cara-cara di mana istilah dapat muncul dalam proposisi kategoris, kami memperkenalkan distribusi istilah teknis. Sebuah proposisi mendistribusikan istilah jika mengacu pada semua anggota kelas yang ditunjuk oleh istilah itu dalam A, E, I, dan O proposisi. Bahasan yang selanjutnya itu ada essential import and the interpretation of categorical proposition. Di sini interpretasi yang terkenal adalah interpretasi dari Boolean, di mana proposisi kategoris oleh George Boole, seorang matematikawan asal Inggris, yang kontribusinya pada teori logis memainkan peran kunci dalam perkembangan selanjutnya. Lalu bahwa interpretasi Boole ini menyatakan suatu proposisi dikatakan memiliki import esensial jika biasanya diucapkan untuk menegaskan keberadaan objek dari beberapa jenis. Import esensial sendiri adalah sebuah atribut dari proposisi yang biasanya menegaskan keberadaan objek dari beberapa jenis tertentu. Next. Nah, di sini ada perbedaan menginterpretasi proposisional kategorikal, di mana dari interpretasi Aristoteles, dalam interpretasi filsuf Yunani kuno Aristoteles bahwa kebenaran premis universal menyiratkan kebenaran proposisi tertentu yang bersesuaian. Contohnya, tidak ada kata yang beracun. Kebenaran premis tertentu yang bersesuaian yaitu beberapa kata tidak beracun. Lalu interpretasi yang kedua ada interpretasi dari Boole. George Boole, seorang matematikawan, berpendapat bahwa jika kita tidak dapat menyimpulkan kebenaran premis partikular dari kebenaran premis universal yang bersesuaian, karena setiap premis partikular menyatakan keberadaan kelas subjeknya. Misalnya, jika beberapa kata tidak beracun, maka dari kata beberapa itu setidaknya harus ada satu kata yang beracun. Jadi dalam interpretasi Boole ini, premis universal harus dipahami untuk menegaskan bahwa jika ada yang namanya katak, itu tidak beracun. Next. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan, ini ada tabel tentang symbolic representation of categorical proposition, atau yang tadi saya jelaskan. Itu sebenarnya sama saja dengan yang tadi, tapi saya akan jelaskan ulang. Di sini ada bentuk dari proposisi A, yaitu proposisi LS is P. Nah, explanation-nya the class of things that are both S and non-P is empty. A, no S is P, the class of things that are both S and P is empty. Dan I, some S is P, the class of things that are both S and P is not empty. SP has at least one member. Yang O, some S is not P, the class of things that are both S and non-P is not empty. SP has at least one member. Lalu ini ada diagram categorical proposition. Ini sama juga dengan categorical proposition, sesuai dengan tipenya ada A, E, I, O, dan tipenya juga sama. Sekian dari kami tentang penjelasan categorical proposition. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.